Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga kawan-kawan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Anda, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas beberapa kasus dari kawan kita yang dimana mereka ini terlibat kejahatan di negara sini, dan kemudian kejahatannya ini penjaranya sampai seumur hidup. Dan ada kisah di balik yang kejahatan yang mereka lakukan ini yang membuat mbak-mbak mungkin akan terenyuh ya ketika mendengar bahwa apa yang dihasilkan dari salah satu kejahatan mereka ini, gajinya separuhnya ini dikirimkan kepada ibunya dia yang sudah tua renta di kampung halamannya. Jadi setengah dari gaji dia ini dikirimkan, padahal uang yang dia dapatkan ini adalah hasil dari narkoboy. Bagaimana ceritanya kan kawan? Simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke kawan-kawan, kita bakal membahas tentang kasus pertama. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pembahasan adalah mengenai narkoboy. Jadi ini adalah kasus yang harus kawan-kawan ketahui, dan siapa tahu di antara kawan ini yang menjadi OS kemudian terlibat dalam kasus ini. Silahkan disimak dan silahkan untuk dihindari, atau mungkin kalau kawan sudah terlanjur silahkan untuk tidak diteruskan aja, itu lebih baik. Silahkan kawan meminta pulang aja melalui KJRI ya, jangan sampai nunggu ketangkap dulu baru Anda menyesal kemudian hari. Pertama yaitu dua orang PRT, mantan PRT. Yang pertama adalah mantan PRT yang berinisial T, ini umur 57 tahun, tertangkap tanggal 31 Mei 2023 ketika si Mbak T ini membawa tas yang berisi narkoboy juga. Ketika polisi ini menyelidiki karena dianggap gelagat dari Mbak T ini aneh ketika berpapasan, akhirnya di saat itulah polisi langsung mencegat dan menanyai persoalan KTP dia. Kemudian KTP tidak diberikan, alhasil polisi memeriksa tasnya dan di situ terdapatlah beberapa barang haram. Ya, ini yang pertama Mbak T. Dan yang kedua adalah Mbak A, umur 35 tahun, yang dimana ini juga tertangkap bulan Mei 2023, bulan kemarin. Dan ini tertangkap ketika si Mbak A ini keluar dari exit A4 Wancai sana. Dan sekali lagi ini juga dicurigai oleh petugas patroli ketika membawa barang tas, tetapi dia agak menghindar dengan petugas patroli. Di saat itulah petugas mencurigai dan kemudian menanyakan Hongkong ID, tapi sekali lagi tidak memiliki Hongkong ID dan langsung digeledah tasnya dia, dan situ juga terdapat beberapa barang haram lainnya. Jadi sama-sama bulan Mei, tahunnya juga sama walaupun beda tanggal. Ini dua orang ya, dari kawan kita. Nah, setelah diselidiki ternyata si Mbak A ini dan Mbak T ini sudah OS lebih dari 9 tahun di negara ini, dan mereka memang awalnya hanya kerja part-time saja, kerja cuci piring, yang akhirnya karena tergiur oleh gaji jualan narkoboy itu, akhirnya mereka pindah jualan narkoboy sampai tertangkap 2023 tadi. Dan si Mbak A ini setiap per bulannya dia mendapatkan gaji sebesar 12.000 Hongkong dolar. Dan yang bikin terenyuh dari pernyataannya dia adalah yang 5.000 ini dikirimkan kepada orang rumah, khususnya ibu dia yang saat ini sakit. Jadi per bulannya ibunya dia ini dikasih uang haram tersebut untuk masa-masa pemulihan. Tapi sebelum ibunya pulih,
si mbaknya ini sudah tertangkap dulu. Jadi dari kasus ini kemudian pihak dari pengacara ini membantu mbaknya ini untuk menyelesaikan pengobatan ibunya, dan menurut aku ini keren banget yo. Kalau kita baca, kalau kita pahami ya, kasus ketika dia terlibat narkoba kemudian jualan narkoboi ini karena untuk pengobatan ibunya, dan kemudian ketika sudah tertangkap ini dibantu oleh dari pengacara si Mbak A tadi. Oke, ini yang pertama kasusnya. Nah, kawan-kawan semuanya, ada kasus yang kemarin Oktoberan, dan ini mungkin sudah tidak asing di kalangan kawan-kawan, yang dimana kasusnya ini sebenarnya sudah lama, sekitaran 2022, yang dimana ini 3 mantan PRT. Berarti mantan PRT dulu pernah menjadi PRT, kemudian mengajukan visa paperan di sini, akhirnya dia menjadi paper di sini. Ini juga sama aja kerja menjadi kurir narkoboi. Dan yang kedua orang PRT asal Indonesia ini, yang satu bernama Puput Wahyuni umur 40 tahun, yang kedua adalah Riani umur Eno Riani yang dimana umur 45 tahun. Nah, 2 orang tersebut ini tertangkap ketika di dekat pelabuhan, ketika membongkar muatan dari kontainer yang isinya ini kuncaimin. Jadi banyak banget kuncaimin, dan ketika di situ ada petugas bea cukai ini mencurigai, kedua orang ini membongkar di situ, mungkin agak gelagatnya dianggap mencurigakan ya kawan-kawan, sehingga PA dari bea cukai ini langsung menggeledah barang-barang tersebut, dan di antara banyak banget kuncaimin itu ada 40 kuncaimin yang isinya sekali lagi adalah narkoboi ya. Dan di situ langsung si Mbak Pupu dan Mbak Eno ini secara otomatis langsung ditangkap dan beserta dengan kawan-kawannya. Jadi tidak hanya di tempat dekat pelabuhan, namun mereka juga digerebek di tempat gudang mereka ya. Jadi agak jauh juga. Dan ketika mereka bongkar muatan yang berisi kuncaimin itu sekitaran jam 3 sorean kan kawan. Nah, kawan-kawan sudah tahu kan bagaimana sih ketika ada kasus narkoboi ini penjaranya bisa sampai seumur hidup, dendanya ini sekali lagi 500.000 dolar Hong Kong, ini bahkan sampai 5 juta dolar Hong Kong. Sama hitung sendiri berapa. Nah, dari kasus mereka ini kan kawan, kita sadar bahwa mungkin kawan-kawan yang terlibat ini pengennya cepet dapat uang, gajinya gede, tapi tanpa mereka sadari bahwa ini penjaranya tidak main-main kan kawan. Mungkin kalau sampean cuman jualan, mungkin sampean cuman kerja di restoran, ini cuma setahun 2 tahun. Tapi kalau sudah narkoboi, bayangkan aja, ini sampai maksimal penjaranya seumur hidup loh kan kawan. Tergantung Anda ini bandare atau cuman ecek-ecek yang suka jadi kurir nganter-nganter. Tapi sekali lagi penjaranya juga nggak main-main, cuman 12.000 nih per bulan. Anda resikonya di penjara seumur hidup dan bisa tidak ketemu sama orang tua sampean. Ketika sampean di penjara dah 20 tahun, 25 tahun, ibu sampean di rumah umurnya udah berapa? Kayak Mbak A tadi 60 tahun, terus penjaranya sampai 20 tahun. Apakah orang tua Anda, ibu Anda, apakah ketika pulang Andanya ke kampung halaman, apakah ibu Anda masih ada? Kemungkinan besar sudah tidak ada. Apa sampean tidak kasihan sendiri ketika sampean masih di dalam penjara, kemudian mendapatkan kabar kalau ibu sampean sudah meninggal, padahal sampean belum
apa ya istilahnya, membalas budi kepada orang tua, keburu orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi kalau jualan seperti ini, narkoba ini, tolong difikirkan secara matang-matang, karena penjaranya tidak main-main, nggih. Kalau sampean cuman jualan, cuci piring, itu mending. Ya mending itu penjara tidak lama. Tapi kalau sudah narkoba ya Mbak, tolong untuk difikirkan beribu kali lah, nggak cuma 2 kali. Kalau sampai tetap nggak ada solusinya, beribu-ribu kali pikiran bahwa hal seperti ini berbahaya banget bagi sampean. Masa sampean tidak kangen sama orang tua ya? Jadi kalau saat ini sampean jualan seperti itu, tinggalkan. Bagaimana cara meninggalkan? Silakan sampean minta kepulangan kepada KJRI, atau mungkin sampean punya gaji, silakan gaji sampean ini buat beli tiket, itu lebih baik lagi. Jangan sampai nunggu apes. Kalau sampai nunggu apes, sampean bisa ketangkep. Yo, kalaupun sampean kerja lagi ke tempat lainnya lagi, contoh gantilah selepas kerja jualan seperti itu, kemudian ganti kerja di restoran. Takutnya ini juga membahayakan bagi sampean. Ya karena Anda sudah diamati oleh beberapa gerbong-gerbong narkoboi. Karena Anda ya, istilahnya itu adalah membawa rahasia mereka. Jadi tak sarankan, lebih baik pulang aja kalau sampean mau berhenti. Kalau sampean terus, resikonya besar ya. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Tidak menggurui, cuman saran aja. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.